Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada umatnya, setiap muslim maupun muslimah, terkait diri mereka masing-masing. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti olehmu perbuatan jelekmu itu dengan perbuatan baikmu, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan tersebut. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Hal itu karena memang kebaikan, apapun itu bentuk amal saleh dan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, menghapus dan menggugurkan dosa-dosa dan kemaksiatannya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan tegakkanlah olehmu salat di dua penghujung hari, pagi dan petang hari, dan di sedikit dari waktu malam. Sungguh kebaikan itu menghapuskan dan menghilangkan kejelekan dosa-dosamu. Sungguh itu peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Di Bukhari Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud bahwa seseorang telah melakukan perbuatan maksiat dengan seorang wanita, menciumnya, memeganginya dan lain sebagainya. Lalu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku dan mengatakan bahwa dirinya telah berbuat kemaksiatan dengan seorang wanita. Hanya saja dia tidak sampai berbuat zina dengannya. Dia minta untuk ditegakkan hukuman had kepada dirinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat ini kepadanya, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Berbuat baiklah, itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekanmu. Setelah orang itu pergi, seseorang bertanya kepada Rasulullah, hadalahu khasah, wahai Rasul, hukum ini hanya khusus berkaitan dengan sahabat itu ataukah umum bagi semua umat ini? Rasul katakan, bal linnasi ammah, itu umum kepada semua umat ini. Yang berbuat jelek kemudian melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu akan menghapusnya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah ketika mensifati orang-orang yang bertakwa kepadanya di dalam ayat, Allah sebutkan mereka itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mendapat ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Allah siapkan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Salah satu sifat mereka, jika mereka melakukan perbuatan keji, ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan kemaksiatan dan dosanya, segera mereka ingat kepada Allah, mereka bertobat, mereka beristighfar. Dan siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah. Mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan maksiatnya, segera bertobat, segera membenahi dirinya, berbuat amal kebaikan. Demikian saat mereka sadar dan tahu yang mereka lakukan adalah kemaksiatan.
ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasan bagi mereka ampunan dari Rabb-nya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi mereka di dalamnya, dan itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal saleh. Di Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, adnaba abdun dzamba, seorang hamba melakukan suatu dosa kemaksiatan. Faqala rabbi inni amiltu dzamban faghfirli, lalu dia bertobat. Dia ucapkan dalam doanya, wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa, ampuni aku ya Allah. Maka Allah berkata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi qad ghafartu li abdi. Hambaku tahu dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan bisa menghukum hambanya dengan dosa itu. Aku telah mengampuni hambaku tersebut. Tsumma adnaba dzanban akhar. Ternyata hamba itu kembali melakukan dosa. Lalu dia bertobat dan mengatakan, Rabbi inni amiltu dzamban faghfirli, ya Allah, aku kembali melakukan dosa, maka ampuni aku ya Allah. Kembali Allah katakan, hambaku tahu dia ada Rabb, punya Rabb yang mengampuni dosa dan bisa menghukum hamba itu dengan dosanya. Aku ampuni hambaku tersebut. Demikian sampai 4 kali. Dia mengulang lagi dosanya, dia bertobat lagi di istighfar. Dia mengulangi lagi dosanya, dia bertobat dan istighfar. Dan setiap kali itu Allah berkata, hambaku tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan bisa menghukum hambanya dengan dosanya. Aku telah ampuni hambaku tersebut. Maka kemudian di kali yang keempat Allah berkata, falyamal ma syaa, hendaklah dia berbuat apapun yang dia inginkan. Selama dia bertobat, selama dia beristighfar, tetap akan Allah ampuni dia. Hadis agung, hadis begitu mulia. Tobat dan istighfar salah satu bentuk hasanat, kebaikan. Ketika itu dilakukan akan menggugurkan, menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Setiap kali seorang hamba berbuat jelek dan dia ikuti dengan kebaikan, tobat dan istighfar, akan Allah ampuni. Orang ada saja kelemahannya, entah itu hawa nafsu pada dirinya sendiri, syaitonnya, teman-temannya, lingkungannya, entah yang lain-lainnya. Selama dia menyesal, melakukan dosa kembali, dan dia bersegera bertobat dan istighfar kepada Allah, tidak ada yang tidak Allah ampuni. Hambaku tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan bisa menghukum hamba itu dengan dosanya. Aku ampuni hambaku tersebut. Di Tirmidzi dari hadis Abu Bakar, ma asarra man istaghfar walau ada fil yaum 70 marrah. Bukan termasuk israr, Rasulullah SAW sebutkan, bukan termasuk israr. Israr adalah terus-menerus melakukan dosa. Bukan termasuk israr seorang hamba yang beristighfar, bertobat benar-benar kepada Allah, walaupun dalam sehari kembali dia mengulang dosanya 70 kali sekalipun. Selama dia bertobat benar-benar dengan syaratnya yang kalian ketahui, syarat tobat yang nasuha. Kalaupun dia terpreset kembali melakukan maksiat dan dosa dan istighfar lagi dan bertobat lagi, itu bukan israr. Israr terus menerus melakukan dosa saat si hamba tidak merasa menyesal, tidak merasa salah berbuat dosa, tidak malu kepada Rabb-nya, dan tidak ada niat untuk bertobat dan berbenah diri. Hambaku tahu dia punya Rabb
yang mengampuni dosa dan bisa menghukum hamba itu dengan dosanya. Aku telah ampuni hambaku tersebut. Demikian pula di riwayat Hakim dari Uqbah ibni Amir, seseorang datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan, ahaduna yudhnib, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan kalau salah seorang dari kami melakukan dosa? Yuktab alaih, apakah tercatat itu suatu kejelekan baginya? Qala thumma yastaghfir minhu, tapi dia kemudian istighfar, tobat dari dosanya. Qala yughfar lahu wa yutabu alaih, selama dia istighfar, tobat, terampuni, Allah terima tobatnya dan diampuni dosa-dosanya. Demikian Allah Maha mengampuni dosa. Allah Ghafur Rahim, Maha Rahmat, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Penanya itu kembali mengatakan kepada Rasulullah, idzan takthur dzunubi, ya Rasulullah, kalau seperti itu berarti akan menumpuk banyak dosa-dosaku. Walaupun setiap kali aku tobat istighfar, diterima oleh Allah tobatku, diampuni dosa-dosaku, ternyata kembali aku melakukan dosa, aku istighfar dan tobat, diampuni lagi oleh Allah dan diterima tobatku, berarti banyak dosaku. Artinya dia menyangka, apa ia diampuni dosa-dosaku yang telah menumpuk dan terulang-ulang, begitu banyak dosa dan kemaksiatku, apa ia tetap diampuni oleh Allah, begitu banyak dosaku, begitu banyak kejelekanku? Rasulullah katakan kepadanya, afwullah aktsaru min dzunubik ya fulan, ampunan Allah jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari seluruh dosa-dosamu. Allahu Akbar. Demikian Maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Ghafur Rahim kepada hambanya selama dia bertobat bersungguh-sungguh, beristighfar kepada Allah. Maka seperti dalam Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud, Rasul sebutkan, at-ta'ib minadz-dzam kaman la dzamba lahu, yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tiada dosa baginya. Disebutkan pula bahwasanya seorang hamba yang paling diharapkan oleh syaitan darinya ketika dia merasa terlalu banyak dosanya, terlalu banyak maksiatnya, sehingga mengira Allah tidak akan mungkin mengampuni dosa-dosanya. Kata Ibnu Mas'ud, itu yang paling diinginkan syaitan, sehingga dia pesimis, tidak lagi bertobat, tidak lagi beristighfar dari dosa-dosanya. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah seorang hamba hendaknya banyak-banyak beristighfar, bertobat kepada Allah, segera membenahi kejelekannya dengan kebaikannya. Itu yang Rasul wasiatkan, atbi'is sayyi'ah hasanata tamhuha, ikuti kejelekanmu itu segera dengan kebaikan. Beramal solehlah, beramal solehlah, termasuk tobat dan istighfar dan amal soleh yang lainnya. Niscaya itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosamu yang engkau lakukan. Kata Salman radhiyallahu ta'ala anhu, jika dirimu melakukan kejelekan, segera lakukan kebaikan. As-sir bis-sir wal alaniyah bil alaniyah. Kalau memang dosamu itu sembunyi, tidak ada yang tahu, tobatlah secara sembunyi, tidak ada yang tahu. Jika dosamu itu terang-terangan, dilihat orang, diketahui orang, tobatlah dengan terangan pura yang diketahui oleh orang lain. Demikian mulianya syariat Islam. Allah bukakan pintu tobat bagi hambanya, seberapapun hamba itu melakukan dosa dan kemaksiatannya. Ibadallah,
jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Qatadah dan Abul Aliyah rahimahumullah, hal itu termasuk dari salah satu pembeda umat ini dengan Bani Israel, Yahud dan Nasara. Dahulu Bani Israel, syariat mereka, yang melakukan dosa akan tercatat di rumahnya sesuatu untuk menghapuskan dosa dia. Di antara dua pilihan, kalau dia bertobat dari dosanya, maka balasannya adalah kerendahan dan kehinaan bagi dia di dunia ini. Atau dia tidak melakukan tobatnya, maka balasannya adalah kehinaan dan siksaan bagi dia di akhirat kelak. Tidak demikian dengan Islam yang mulia ini. Tobat, istighfar, amal saleh membersihkan sama sekali, menghapus dosa-dosamu di dunia ini, bahkan itu menjadi kebaikan bagimu di akhirat kelak. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu secara umum tentang amal saleh, itu pula yang Rasulullah SAW sebutkan dalam beberapa amalan-amalan saleh yang lainnya, salat, wudu dan yang lainnya. Ma min rajulin yudhnibu dzamban thumma yaqul fayatatahhar thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dia sholat, dia bersuci, wudu, kemudian dia sholat, lalu beristighfar kepada Allah, akan Allah ampuni dosa-dosa dia tersebut. Dan ini yang dinamakan sholatul taubah atau sholatul istighfar, sunnah 2 rakaat ketika dirimu melakukan dosa. Allah ampuni dosa apapun yang engkau lakukan itu. Dari hadis Uthman di Bukhari Muslim, Rasul sebutkan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang wudu sempurna seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, tidak dia sibukkan dirinya dengan pikiran-pikiran lain di luar sholatnya, akan Allah ampuni semua dosa-dosa dia yang telah lalu. Keutamaan wudu, keutamaan sholat, itu termasuk hasanat, kebaikan, mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Demikian banyak di dalam syariat amal soleh itu menggugurkan dan menghapus segala dosa yang diperbuat oleh seorang hamba. Isbaghul wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidarus salah ba'da salah fadzalikumur ribat. Menyempurnakan wudu di saat sangat dingin atau sangat panas, tetap kamu sempurnakan wudumu. Perbanyak langkahmu ke masjid dan menunggu waktu sholat sampai waktu sholat berikutnya, itu adalah ribat. Salah satu yang Allah perintahkan di akhir surat Ali Imran, warabitu, dan ribatlah kalian. Salah satunya ini, menunggu waktu sholat yang satu hingga datang waktu sholat yang berikutnya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terutama kita akan memasuki bulan mulia Ramadan. Di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan iman dan ihtisab, terampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Waman qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Begitu pula yang qiyam Ramadan, tarawih, iman dan ihtisab, akan terampuni dosa-dosa dia yang telah lalu, terampuni selama dia mengimani ini perintah dari Allah yang dia taati. Dia senang dan suka cita mengamalkan puasanya dan qiyam Ramadannya, tidak merasa berat, tidak merasa jenuh, tidak merasa terbebani, ingin cepat-cepat selesai puasanya, ingin cepat-cepat keluar dari Ramadan, seakan bukan orang yang butuh dengan Ramadan itu. Dan dia mengharap pahala semua itu yang telah Allah janjikan kepadanya sebagaimana melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu puasanya, qiyam Ramadannya, akan terampuni seluruh dosa-dosa dia yang telah lalu. Di dalam riwayat pula Rasul sebutkan di Bukhari Muslim, man qala subhanallah wa bihamdih fi yaumihi mi'ata marrah huttat khotaya wa in kanat mithla zabadil bahr. Yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam satu harinya, terampuni, terhapus dosa-dosa dia, walaupun itu sebanyak buih di lautan yang begitu luas. Seandainya di permukaan laut itu semua buih, seperti itu banyak dan menumpuknya dosa-dosa seorang hamba, dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, akan terhapus dan terampuni dosa-dosa dia yang lainnya. Di Musnad Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah sebutkan, la ilaha illallah la tatruku dzamban wa la yasbiquha amal. Ucapan la ilaha illallah tidak akan meninggalkan dosa. Artinya dosa apapun akan terampuni dengan ucapanmu la ilaha illallah, terutama dengan penuh arti kamu faham tauhid nafi dan itsbat dari ucapanmu la ilaha illallah. Tidak akan ada dosa yang tertinggal dengan la ilaha illallah ini, dan tidak ada amalan soleh yang melebihi dia, karena memang itu cabang iman yang tertinggi. Fa'alaha kalimah la ilaha illallah. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Telah diriwayatkan di Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani dari hadis Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ketika dua orang sahabat, yang satu lebih semangat sampai ikut peperangan dan dia terbunuh mati syahid, yang satu masih hidup, dia sholat, dia mendapati Ramadan dan dia puasa di bulan Ramadan tersebut. Dalam mimpi ditampakkan kepada Talhah, dan mimpi itu wahyu karena dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang masuk jannah, yang syahid ini kemudian diperintahkan keluar lagi. Yang diperintahkan masuk lebih dulu adalah sahabatnya yang masih hidup, dan dia mati di tempat tidurnya. Para sahabat ketika disampaikan itu oleh Talha pada keheranan, bagaimana mungkin yang ini syahid tetapi yang satunya mati di tempat tidur, justru dia yang mendapat keutamaan lebih, masuk jannah terlebih dahulu. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kepada mereka, madza ta'jabun, apa yang kalian herani? Alaisa shalla ba'dahu kadza wa kadza shalah.
Bukankah dia yang masih hidup ini, mati di tempat tidurnya, masih bisa sholat sepeninggal saudaranya yang syahid di medan perang? Dan kamu tahu keutamaan syahid. Dia masih hidup, bisa sholat sekian sholat, masih banyak yang dia amalkan. Keutamaan sholat, terutama itu 5 waktu. Wa adraka Ramadan wa shamahu. Dan dia masih sempat mendapati Ramadan sepeninggal yang syahid ini. Dan dia puasa di Ramadan itu. Fawalladhi nafsi biyadih innama bainahuma kama bainas sama wal ard. Demi yang jiwaku ada di tangannya, Rasul bersumpah, bukan perkara sepele. Sampai Rasul bersumpah. Jarak antara keduanya dalam keutamaan, fadilah dan derajat mulia di sisi Allah seperti jarak antara langit dan bumi. Yang ini melesat jauh lebih tinggi, lebih mulia dari saudaranya yang syahid. Dan dia yang diizinkan masuk jannah terlebih dahulu karena sholatnya, karena puasanya Ramadan. Karena itu dia jauh meninggalkan yang syahid karena puasanya dan Ramadan dan sholatnya. Keutamaan sholat, keutamaan puasa. Ingat-ingatlah terghib dan fadilah-fadilah ini di setiap kita mengamalkan amal saleh, terutama puasa yang ada di depan mata kita. Terghib ini penting sebagai motivasi. Akan jauh beda seorang hamba yang walaupun dia puasa, tapi itu lebih rutinitas yang dia jalani. Hampa, tanpa tahu mengapa aku puasa dan apa yang aku harapkan dalam puasaku. Sementara yang satu tahu, ingat betul segala keutamaan yang ada dalam siam, bahwa ibadah apapun, amal soleh apapun yang dia lakukan menggugurkan segala dosa dan kejelekan-kejelekan yang telah dia lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan i'anah kepada kita menjalani Ramadan imanan wa ihtisaban sehingga terhapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala